Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sah, Presiden Jokowi mengembalikan oligarki ke Indonesia. Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati berkomentar secara singkat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan juga DPR. Dia pun menilai Presiden Jokowi secara sah menjadi pemimpin yang mengembalikan oligarki ke Indonesia. Sah Jokowi presiden yang mengembalikan oligarki ke posisi sentral di Indonesia, kata dia saat dihubungi oleh redaksi pada hari Selasa 6 Oktober. Namun Asfinawati tidak menjawab ketika disinggung langkah hukum yang akan ditempuh YLBHI setelah disahkannya RUU Ciptaker. Dia hanya menyebut pengesahan RUU Ciptaker juga mengembalikan era otoriter. Ini juga instrumen utama kembalinya otoritarian ke Indonesia, tegas dia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Sekjen KPA, Dewi Kartika menyebut organisasinya segera mengajukan uji materi setelah disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker pada hari Senin 5 Oktober kemarin. Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Dewi dalam keterangan resminya pada hari Senin 6 Oktober. Pasalnya pun, kata Dewi, muncul sistem ekonomi politik agraria dengan mendorong liberalisasi di dalam RUU Ciptaker yang disahkan. Sistem ekonomi politik agraria yang ultra neoliberal dalam Undang-Undang Ciptaker dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Begitu bebernya. Presiden Jokowi mengakui gagal pimpin negara. Sebuah narasi telah beredar bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku gagal memimpin negara, di mana hal itu beredar di media sosial. Narasi itu terdapat dalam sebuah artikel yang berjudul Jokowi akui gagal pimpin negara, di mana dimuat di situs wartarakyat.co pada 30 Juni 2020. Di Facebook, tautan artikel itu dibagikan oleh salah satunya dengan akun yang bernama Berita Piyungan, dan hingga artikel ini dimuat, unggahan akun Berita Piyungan telah direspon lebih dari 650 kali, dikomentari lebih dari 150 akun, dan dibagikan lebih dari 112 kali. Lalu apakah benar Presiden Joko Widodo mengakui telah gagal memimpin negara? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula membaca secara lengkap artikel yang dimuat oleh situs wartarakyat.co itu. Hasilnya, dalam artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan langsung dari Presiden Jokowi bahwa dirinya telah gagal memimpin negara. Pernyataan tersebut merupakan opini dari analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwicaniago. Opini itu merupakan respon atas kemarahan Presiden Jokowi kepada para menterinya yang tidak responsif dalam menangani pandemi COVID-19. Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan. Pada saat yang sama, sebetulnya Presiden mengkonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memimpin lewat kinerja menterinya yang tidak kompeten. Ujar Pangi pada 30 Juni. Dalam artikel tersebut, situs Warta Rakyat menulis bahwa mereka menyadur dari artikel yang dimuat oleh situs Gelora.co. Namun judul asli artikel Gelora.co telah diubah oleh situs Warta Rakyat. Judul asli artikel tersebut adalah Foxpol, Jokowi akui gagal pimpin negara. Kritikan Pangi ini juga dimuat oleh sejumlah media arus utama. Misalnya Tempo memuat pernyataan Pangi tersebut pada 1 Juli 2020. Dalam berita yang berjudul, pengamat menilai kemarahan Jokowi ke menteri sebagai cuci tangan. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwicaniago menilai bahwa kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet sengaja ditunjukkan untuk menutupi kekurangannya sebagai kepala pemerintahan dalam menghadapi pandemi.
Boleh jadi ini dagelan politik, mencari kambing hitam demi menutupi kelemahannya sebagai presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Ujar Pangi. Video kemarahan Jokowi terhadap menterinya diunggah pada 28 Juni lalu di YouTube resmi Sekretariat Presiden, atau 10 hari setelah pidato itu disampaikan pada 18 Juni 2020. Dalam video tersebut, Jokowi menegur keras para menterinya yang ia sebut tidak memiliki sense of crisis yang sama terhadap akibat dari COVID-19. Menurut Jokowi, tidak ada progres signifikan yang dibuat oleh para menterinya dalam menanggulangi pandemi tersebut. Bahkan Jokowi juga mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinet jika diperlukan. Menurut Pangi, Jokowi sengaja ingin cuci tangan dan menyalahkan para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai presiden. Jokowi, kata Pangi, berupaya menempatkan diri sebagai pahlawan yang memperjuangkan kepentingan 267 juta rakyat Indonesia dengan menunjukkan kemarahan pada menterinya di hadapan publik. Padahal, kata Pangi, presiden dan menteri harusnya merupakan satu kesatuan dalam menggerakkan roda pemerintahan, sehingga tidak masuk akal jika kesalahan tertumpu pada satu aktor saja. Bagaimana mungkin kita bisa mahfum bahwa kegagalan pemerintahan tertumpu pada kelemahan pembantu presiden saja? Pangi juga menilai kemarahan Jokowi pada para menteri justru mengkonfirmasi kegagalannya dalam memimpin kabinet. Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Dan ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan. Situs Warta Rakyat bukanlah merupakan situs media kredibel, karena hanya mengambil konten dari situs media lain. Selain itu, situs tersebut tidak mencantumkan susunan redaksi, penanggung jawab, serta alamat perusahaan. Padahal ketentuan terkait diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 12 Undang-Undang Pers tersebut berbunyi, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususnya untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Selain itu, dalam situs wartarakyat.co tidak ditemukan pedoman pemberitaan media cyber. Padahal kewajiban untuk mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber bagi perusahaan media ini juga diatur dalam Undang-Undang Pers, khususnya dalam pasal 8. Sehingga berdasarkan pemeriksaan fakta, judul artikel dari situs wartarakyat.co, Jokowi akui gagal pimpin negara menyesatkan. Dalam artikel itu juga tidak ditemukan pernyataan langsung dari Joko Widodo bahwa dirinya gagal memimpin negara. Pernyataan tersebut merupakan opini dari analis politik Pangi Syarwicaniago. Opini itu merupakan respon atas kemarahan Jokowi kepada para menterinya yang tidak responsif dalam menangani pandemi COVID-19. Seperti diketahui, Jokowi marahi menteri dengan suaranya meninggi, nggak ada progres. Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona. Suara Jokowi berulang kali meninggi dan menyebutkan bakal mengambil langkah yang luar biasa keras. Jokowi pun marah-marah saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni yang lalu. Video rekaman saat Jokowi marah pun diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun dia melihat masih ada kabinet yang bekerja biasa-biasa saja. Kita juga mestinya semua hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama, hati-hati. Kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara. Berdasarkan penuturan pihak Organization for Economic Cooperation and Development, beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6%. Bank Dunia pun juga sudah minus 5%. Akan tetapi Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja masih biasa-biasa saja. Tidak terdapat tindakan luar biasa untuk mengantisipasi krisis. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali, kata Jokowi dengan nada yang tinggi. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan? Begitu tambahnya.
Jokowi menegaskan bahwa kondisi saat ini diperlukan tindakan luar biasa atau extraordinary. Jangan sampai terhambat hanya oleh peraturan. Jokowi seolah tidak mau mendengar alasan semacam tersebut. Dia mengaku tidak keberatan untuk kembali mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu maupun Perpres agar upaya-upaya penanggulangan krisis akibat pandemi corona bisa optimal. Begitupun para menteri, dia meminta agar anggota kabinet tidak sungkan untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres, signifikan nggak ada. Kalau minta perpu, saya buatin lagi perpu asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya. Begitu kata Jokowi. Dia pun juga menyinggung Kementerian Kesehatan yang baru saja mencairkan 1,53% anggaran. Padahal anggaran yang diberikan sebesar 75 triliun rupiah, dia pun menyayangkan hal itu dan meminta agar lekas digunakan. Jokowi juga mengingatkan soal stimulus ekonomi. Dia meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar. Mereka menunggu semua, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Nggak ada artinya. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan semuanya, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan PHK gede-gedean. Duit serupiah belum masuk ke stimulus kita. Begitu kata Jokowi. Masih dengan nada yang tinggi, Jokowi mengingatkan bahwa dirinya bisa mengambil langkah yang tidak biasa. Misalnya membubarkan lembaga negara atau mengganti menteri. Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan karena sudah ia pikirkan langkah-langkahnya. Saya juga membuka namanya langkah-langkah, entah langkah politik, entah langkah pemerintahan akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat Indonesia, untuk negara. Begitu kata Jokowi. Bisa saja saya membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana. Kalau suasana ini Bapak Ibu tidak merasakan, sudah artinya tindakan-tindakan yang keras akan saya lakukan. Begitu tambahnya. Thank you.